hari ini kita akan membahas tentang penilaian, penghapusan, pemindah tanganan. Yang luar biasa banyak pemindah tanganan ya. Oke, barang milik daerah. Saya selalu mengingatkan, ini kita bekerja untuk membangun daerah Bapak Ibu masing-masing sesuai tusi. Sekali lagi, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena kita sudah mendapatkan pendapatan, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat. Karena kita sudah dapat kerjaan, meningkatkan lapangan usaha. Karena kita sudah berusaha, sudah dapat hasil, masyarakat belum, ya kan? Kemudian akses dan kualitas pelayanan publik, akses jalan dan lain sebagainya, infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian daya saing daerah, daya saing itu misalnya keunggulan daerah masing-masing. Untuk mendapatkan tentunya semuanya dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah secara langsung atau tidak langsung sesuai tusi Bapak masing-masing. Jadi kita bekerja, kita membangun untuk masyarakat sekitar Bapak Ibu, terutama di Kabupaten Tangerang. Kemudian pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah dan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Makanya cascading dari pusat sampai daerah. Ini kemarin sudah asas pengelolaan barang milik daerah, fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai. Ini bahasa-bahasa hukum Permendagri 19. Nah, ini intinya adalah fungsi aset yang Bapak Ibu kelola adalah untuk melayani masyarakat, untuk melayani semua orang, stakeholder internal ataupun eksternal. Tapi lebih menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan organisasi untuk instansi pengguna dalam rangka melaksanakan tusinya masing-masing. Ya. Kemudian fungsi budgeter adalah pemanfaatan. Ya, kemarin kita sudah bahas pemanfaatan, nanti kita bahas pemindah tanganan, kalau pemanfaatan sewa, pinjam pakai, dan sebagainya. Pemindah tanganan, penjualan, tukar, menukar, hibah, penyertaan modal. Hampir sama semuanya nanti kita rangkum. Kemudian semuanya fungsi pelayanan dan fungsi budgeter ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik secara langsung atau tidak langsung sesuai tusi Bapak-Bapak Ibu masing-masing. Oke, kemarin kita sudah pengadaan, sudah kita bahas, penggunaan sudah kita bahas, pemanfaatan sudah kita bahas, pengamanan dan pemeliharaan sudah diskusi luar biasa kemarin, sampai kelompok, kemudian sekarang penilaian. Oke, dan yang perlu Bapak ingat, pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah ada di kepala daerah, ya. Walaupun mungkin intinya ada penilai, ada orang yang independen, tapi semuanya itu penilai dan orang-orang independen sebagai masukan saja, tapi decision maker adalah ada di tangan kepala daerah karena beliau pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah di daerahnya. Oke. Sedangkan di bawahnya ada pengelola. Pengelola adalah sekretaris daerah. Jadi pengelola barang. Kemudian ada juga pejabat penata usaha barang milik daerah, ya ada di kepala perangkat daerah, pengelola barang milik daerah. Kemudian pengurus barang, pengelola barang, kemudian pembantu pengurus barang, pengelola dan sebagainya. Itu yang ada di sekretariat daerah. Sedangkan yang ada di SKPD masing-masing atau di unit SKPD masing-masing ada pengguna, ada kuasa pengguna barang milik daerah. Ada pejabat penata usahaan juga di dalamnya, ada pengurus barang pengguna, dan ada juga pengurus barang pembantu. Itu semua harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam perencanaan, dan pelaksanaannya itu tinggal menerapkan apa yang sudah direncanakan, karena saya selalu ingatkan, rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan. Catat yang kita lakukan yang kita catat. Karena di perencanaan sudah tercatat, tinggal Bapak Ibu pelaksanaannya sesuai dengan DPA. Ya, nggak usah mikir baru lagi karena sudah didiskusikan. Kalau Bapak Ibu tidak diajak diskusi, nggak apa-apa. Tinggal Bapak ikuti aja peraturan yang berlaku, yaitu Perda APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD dan selain yang lain-lainnya. Kemudian penata usaha, nanti besok kita bahas. Semuanya itu yang Bapak Ibu lakukan, pengelolaan barang milik daerah dipertanggungjawabkan. Ya, karena pertanggungjawaban otomatis semuanya juga ada di laporan keuangan. Ya, laporan keuangannya nanti diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan.
BPK independen, nanti BPK melaporkan hasil pemeriksaannya, nanti dievaluasi oleh kepala daerah dan oleh anggota dewan. Oke. Ini biasakan kita harus memikirkan indikator kinerja sesuai dengan yang ditentukan, input, proses, output, outcome, benefit, impact. Sekali lagi, Bapak Ibu jangan membanggakan WTP karena masyarakat tidak membutuhkan WTP. Yang masyarakat butuhkan adalah pendapatannya meningkat, peluang kerjanya juga ada, kemudian kesejahteraannya terpenuhi. Kesejahteraan itu berhubungan dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Apa saja yang mencirikan IPM daerah itu bagus? Kalau pendidikannya bagus, kalau kesehatannya bagus, kalau ekonominya bagus, sosialnya bagus, perumahan rakyatnya bagus, dan infrastrukturnya bagus, dan lain sebagainya. Itu pasti nanti ke depan IPM, ya, Indeks Pembangunan Manusianya akan jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke. Ini selalu saya ingatkan di setiap slide, mudah-mudahan rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan. Tulis yang kita lakukan yang kita tulis. Tahu yang kita lakukan yang kita tahu. Kalau tidak tahu, bagaimana cari taunya? Semuanya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku teknisnya, yaitu dari undang-undang, PP, Perpu, Permen, yang paling terpenting, yang paling terdekat adalah Perda dan Perkada. Oke. Nah, ini ingat juga, saya ingat penyakit datang karena terlalu banyak pikiran, masalah datang karena terlalu banyak keinginan. Bukan berarti tidak boleh berpikir, tapi juga jangan terlalu, bukan berarti Bapak Ibu tidak punya keinginan, tapi jangan terlalu. Oke. Ini juga kalau ada Bapak Ibu jangan sampai berpikir, wah mentok Pak, wah nggak bisa Pak, wah datanya terlalu banyak Pak, wah pokoknya semua nyerah, jangan nyerah Bapak Ibu. Change. Kata Bashar, if you can't change your mind, then you are not using it. Artinya, berarti kalimat bahasa Indonesianya adalah, jika Bapak Ibu tidak berubah cara berpikirnya dan cara bertindaknya, itu artinya Bapak Ibu tidak pakai otak atau tidak pakai pikiran. Ya, next. Oke. Ini Coach Denny selalu mengingatkan, cara kerja individu dan cara kerja Bapak Ibu secara tim harus tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan cari yang termudah. Jangan yang sulit-sulit ya. Yang termudah, kalau misalnya nunggu orang lain bekerja, wah sulit, ya udah kerjakan sendiri. Itu yang paling termudah. Ya. Integritas sudah. Ini selalu ingat, manage, method, money, material, machine. Kalau manage metode, kalau money-nya nggak ada, yang penting manusianya ada, insya Allah bisa di manage, bisa cari metodenya, nanti akan menghasilkan uang, material, dan mesin. Minimal yang satu ini, merah, kuning, dan hijau ini ada, aman. Ya, yang nantinya money, material, dan mesin bisa diadakan. Next, jangan lupa setiap yang Bapak Ibu kerjakan, semuanya harus jelas what-nya, apa yang terjadi, who-nya, siapa, who was involved, siapa yang terlibat di dalam kejadian tersebut, kemudian kapan kejadian tersebut terjadi, kemudian di mana kejadian tersebut terjadi, terus mengapa bisa terjadi, dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Ini semua harus Bapak Ibu kritisi, tanya, kira-kira jawabannya Bapak Ibu harus cari sendiri dengan tim. Ya, kenapa barang ini ada di sini? Kenapa barang itu ada di situ? Kenapa orang itu bawa barang ke sini? Dulunya orang itu di SKPD mana? Nah, itu cari solusinya. Oke. Saya ingatkan lagi cara berpikir kita, thinking in box, thinking out of the box, thinking other box, thinking. Bagaimana berpikir dalam kotak, apa yang pernah dilakukan dan yang sedang dilakukan, diingat-ingat, jangan dilupakan. Kemudian thinking out of the box, dikreatifkan dikit supaya cara kerja Bapak Ibu lebih efektif dan efisien, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Thinking other box thinking, Bapak Ibu juga perlu cari pengalaman orang lain atau cari pendapat orang lain. Sehingga cara 3 berpikir ini, Bapak Ibu akan lebih maksimal cara bekerjanya. Ya, kompetensi ada 3, manajerial,
teknis, sosial, kultural, dan semuanya karena Bapak Ibu ASN ini harus berhubungan dengan pemerintahan. Ya, Bapak juga harus ingat, ya, apa yang Bapak Ibu catat, apa yang Bapak Ibu kerjakan, semua harus mempunyai indikator kinerja, antara lain spesifik, jelas. Yang Bapak Ibu kerjakan jelas. Jelas apa? Ya sesuai peraturan perundang-undangan. Jangan menurut pengalaman, menurut pendapat orang lain, menurut senior, itu tidak jelas Bapak Ibu. Karena persepsi masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu baca peraturan yang berlaku, itu jelas, spesifik. Kemudian dapat diukur, what get measure get manage. Apapun yang bisa diukur itu bisa di manage. Makanya yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah semuanya ada nilai ekonominya, ada nilai ekonomisnya, makanya ada penilainya. Ya, kalau sudah ada nilai pasti bisa di manage. Ke depan bagaimana, sekarang seperti apa, dulunya seperti apa, karena semuanya dapat diukur. Makanya bahasa Inggrisnya what gets measured get managed. Apapun yang bisa diukur itu bisa di manage. Ya, diatur. Tapi kalau kira-kira atau apa, wah susah. Kemudian segala sesuatu barang milik dia harus dapat dicapai. Cara pencapaiannya gimana? Ya cari kronologisnya, cari sejarahnya. Kemarin kita sudah bahas, cari datanya di kepala desa. Kalau nggak kepala desa nggak ada di BPN. Jangan hanya bertanya dengan orang yang lama, ya. Kita harus bisa cek, recheck, dan cross check. Kemudian data sesuai. Datanya harus relevan, informasi, dokumen-dokumen pelengkapnya harus dipenuhi. Kemudian yang terakhir, tepat waktu. Segala sesuatu harus ada waktu-waktunya. Makanya Bapak Ibu nanti ke depan berlatih bagaimana membuat alur kerja supaya semuanya smart. Ya. Nah, kita